Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Perbudakan di tengah kita. Sekarang saya mau ke Pak Rekwanto, Kabid Humas Polda Kombes Rekwanto. Pak Rekwanto, saya masih, ya minimal khawatir lah bahwa ini banyak terjadi tidak hanya di Tangerang, tapi di tempat-tempat lain juga. Apalagi saya bilang di sektor hiburan tadi. Sejauh mana sih pengawasan Polda untuk hal semacam ini? Tapi sebelumnya apresiasi juga, walaupun pengawasan tadi terhadap pekerja itu lemah, tapi reaksi Polda kemarin cukup cepat, 1 hari sudah digerebek. Ya, terima kasih Pak Kani. Boleh saya sebelumnya mengulang kembali sedikit tentang apa yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, termasuk Polres Tangerang. Yang pertama, kita apresiasi kepada Lurah di Lampung, karena dengan semangatnya akhirnya ini terungkap. Kemudian dalam penanganan kasusnya ada 3 tahapan kita bagi dalam hal ini. Yang pertama, penggerebekan itu sendiri, kemudian kita bisa membebaskan buruh-buruh yang disekap dan diproses hukum siapa-siapa pelakunya. Kemudian yang kedua, munculnya isu dan akhirnya menjadi sebuah kebenaran bahwasanya adanya orang-orang yang bernama aparat yang diduga menjadi backing. Kemudian kita adakan pengungkapan di situ. Kemudian yang ketiga, tahap berikutnya adalah berkembang menjadi siapa yang merekrut pekerja-pekerja ini, bagaimana prosesnya sampai bisa bekerja di tempatnya tersangka Juki. Proses ini masih berlangsung, khususnya dalam hal kita membuka kembali siapa yang menjadi dalam tanda petik yang diduga backing. Kemudian berlanjut kepada siapa yang menjemput mereka-mereka menjadi pekerja tempat Juki, baik di Lampung maupun di Jawa Barat. Kemudian pertanyaan Pak Kani tadi berkaitan dengan tugas polisian. Memang dalam tugas pokoknya salah satu yang dilakukan adalah pengamanan. Kita pernah ditanya, Pak, polisi kok mengamankan hal-hal yang demikian? Itu cenderung banyak salahnya. Kita sampaikan bahwasanya memang salah satu domain tugas pokok polisi adalah pengamanan. Ya, setiap hari kita banyak melakukan pengamanan di mana-mana, baik dalam lalu lintas maupun dalam kegiatan aktivitas masyarakat. Hanya yang tidak boleh mungkin, dan ini memang terjadi, pengamanan yang melanggar hukum. Seperti ada perjudian diamankan, ada adu ayam diamankan, ada narkoba diamankan, itu yang salah. Jadi bukan berarti polisi mengamankan di mana-mana cenderung negatif, tidak. Justru itu domain daripada tugas-tugasnya. Kemudian dari Polda Metro Jaya, Polres Tangerang dan Polsek sudah berupaya maksimal. Kita datang ke sana, saya juga datang ke TKP. Memang yang terjadi, memang terjadi di sana penyekapan ya. Dari yang kita lihat tempat tinggalnya sangat tidak layak. Tadi kalau dikatakan tempat tidurnya basah, itu bukan tempat tidur, memang tikar yang sudah kumal, apalagi yang kena air. Dan jendelanya sangat sempit dan jorok sekali ya, termasuk juga kamar mandinya. Jadi perlakuan tidak manusia memang terdapat di sana. Kemudian apakah mereka dipukul, dianiaya? Ada. Dalam pemeriksaan kita dapatkan dari 40 saksi ini termasuk juga para pekerjanya. Hanya saja kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan tadi backing, yaitu aparat TNI dan Polri, ini masih kita perlu dalami lagi, mereka-mereka yang sudah pernah kita periksa. Karena berkembang di luar, yang kita BAP ini hanya sebagian yang diberikan kepada penyidik. Tentunya cerita-cerita yang diberikan kepada media ataupun kepada pihak lain. Dan kalau memang itu benar, kita perlu tuangkan lagi ke BAP. Untuk lebih bisa menuntut baik si mandor sebagai pelaku, ataupun dalam tanda petik aparat-aparat yang membackingi. Kita sudah lakukan pemeriksaan segera dan secepatnya kepada yang diduga backing, yaitu Bribka AA dari Brimob, kemudian Bribtu N dari Brimob juga, kemudian Serma IS dari anggota TNI. Ini kita sudah lakukan dan kita dapatkan keterangan-keterangan yang masih sifatnya normatif. Tentunya keterangan ini belum masuk kaedah-kaedah pelanggaran unsur pidana. Namun dari pengakuan rekan-rekan dari pekerja yang
kita bebaskan itu, ada perlakuan-perlakuan yang dalam hukum pidananya kita katakan penganiayaan, kemudian ada intimidasi, dan bahkan membantu penyekapan, kita perlu periksa ulang lagi. Dan tentunya si backing ini, yang diduga backing ya, kita periksa ulang lagi untuk menentukan apakah dia memang melakukan hal demikian sesuai dengan keterangan pekerja, apakah tidak. Nah, kita harapkan nanti akan jelas pada waktunya setelah kita adakan pemeriksaan lanjutan. Tadi kan menurut mereka itu tidak hanya 2 orang, tapi kayak apa ya, ada shift-nya juga. Ya, Keamanan ini atau centeng ini. kita dengar tadi memang berbagai macam masukan ya, ada sifatnya aplusan atau sering melihat. Menurut yang kita dapatkan dalam pemeriksaan 3 oknum ini, keterangan yang mereka sampaikan, mereka datang ke tempat Juki ini paling lama durasinya itu setengah bulan sekali atau 1 bulan sekali. Tapi kalau ada pembicaraan tadi dari rekan buruh, kita perlu periksa ulang lagi untuk menguatkan dalam berita acara. Ada yang aplusan atau ada yang Ya, mereka lihat ya, selalu ada. Selalu ada. Ini kita perlu. Sehingga mereka tidak berani melawan. Ya, kita perlu dalami lagi. Bukan tidak mungkin, bukan hanya 3 orang ya. Ya. Oknum ini bisa jadi berkembang pada oknum-oknum yang lain. Ya, saya kira juga yang menangkap Dirman tadi yang udah lari dari situ, apakah itu tentara atau polisi, memenuhi unsur pasal 333. Karena dia membawa lagi ke tempat Dirmannya disekap. Untuk keterangan tersebut, saya sampaikan di awal, perlu diperiksa ulang lagi. Siapakah yang menangkap 1 orang buruh waktu lari? Apakah itu mandornya? Apakah itu dalam tanda petik aparat yang diduga? Karena dalam pemeriksaan kita juga di sini salah satu mengatakan bahwasanya saudara Yuki pernah memanggil 1 orang di antara yang 3 kita periksa untuk berdiri di sebelahnya, sementara saudara Yuki mengatakan kepada buruh, jangan kabur lagi, kalau kabur nanti ditembak Brimob. Ya, kata-kata ini dibantah oleh rekannya yang Brimob dalam pemeriksaan ya. Jangan begitulah bang gitu. Nah, konteks ini nanti akan kita dalami lagi sesuai dengan pengakuan buruh yang mengalaminya. Apakah yang kita periksa ini sudah cukup? Apakah memang ada lebih daripada yang terjadi? Ya, saya kira dari pendengaran sementara saja ya, buruh di Lampung ceritanya juga begitu, buruh Cianjur juga cerita begitu, dan mereka tidak sempat berkoordinasi untuk mengaku begitu. Saya kira udah cukup kuat unsur pidananya yang ada di Ya, Polda. betul Pak Karni. Jadi nanti kita kejar juga ke arah yang mereka lakukan secara physically kepada para buruh-buruh ini. Kalau memang itu terbukti nanti hasil pemeriksaan kita berikutnya, baik terhadap buruh maupun para oknum-oknum ini, kita akan kenakan pasal pidana. Ada nggak dari Polda atau katakanlah dari Intel, Intelnya kan juga cukup banyak ya. Iya, ya curiga dong, ini kok pabrik ini pagarnya begitu tinggi, tertutup dari luar. Ada nggak pemirsa-pemirsa rutin seperti itu? Karena rumah saja pagarnya harus transparan, harus bisa dilihat orang dari luar, apalagi tempat bekerja. Ya, memang untuk kita amati TKP, rumah itu cukup terbuka dari luar. Bahkan tempat kerjanya juga terbuka. Jadi kalau ada buruh yang mau lari sebenarnya bisa. Cuma rasa takut yang sangat karena intimidasi dan lain-lain mungkin urung. Apalagi kalau mereka lari mau kemana, ongkosnya nggak ada, nggak punya apa-apa, mungkin lebih repot lagi di luar. 2 orang yang berhasil lari ini tergolong nekat ya. Namun berhasil mencapai kampungnya dan akhirnya mengungkap semuanya. Kalau dikatakan tadi apakah anggota termasuk Intel ataupun Babin Kamtipmas bisa nggak mencium hal-hal demikian di belakang rumah Juki tersangka ini? Mereka sudah datang, mereka sambang dan diterima dengan baik. Jadi ngobrol di depan rumah, di halaman, bahkan sampai ke ruang tamu. Dan Juki ini dari pendalaman kita di lapangan, eksternal keluar ini orang yang baik. Artinya kadang-kadang membantu warga setempat, memberikan panci atau memberikan sumbangan karang taruna atau pembangunan masjid. Namun ke dalam kita tidak sangka dia melakukan hal-hal yang tidak terduga, ya, bahkan cenderung ke arah perbudakan terhadap buruh-buruhnya. Ini yang membuat
penyidik-penyidik ataupun Babin Kampus yang datang agak terkecoh di situ Pak Karni. Baik Pak Rikwanto, saya berharap dengan cepat bisa dituntaskan ini agar jadi pembelajaran untuk semua industri di Indonesia. Karena saya takutnya ini puncak gunung es. Baik, saya mau ke Pak Aryadi Sukamdhani. Pak Aryadi, dari tadi kita udah mendengar masalah ini dan juga masalah perburuan secara umum ya, bahwa mereka juga merasa perbudakan itu tidak hanya yang terjadi di Tangerang, maka mereka menganggap juga outsourcing itu semacam perbudakan juga. TKI yang dikirim ke luar negeri oleh PJ TKI juga semacam perbudakan dalam bentuk yang lebih halus. Apa yang dilihat oleh Apindo dalam ini? Ya, gini Pak Karni, jadi memang kita harus meletakkan antara peraturan yang ada dengan kondisi penyimpangan di lapangan. Jadi kalau kita melihat bahwa peraturan yang ada, hak-hak normatif perlindungan pekerja kita, itu sebetulnya di dalam undang-undang kita sudah sangat jelas sekali. Nah, permasalahan di lapangan itu adalah terjadi penyimpangan. Jadi penyimpangan misalnya di dalam hal ini yang kalau kita bicara outsourcing, sebetulnya yang dilakukan oleh, dalam tanda petik ya, perusahaan-perusahaan yang melakukan outsourcing ini adalah mereka melakukan praktek hubungan kerja yang di luar daripada atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada. Sebetulnya itu. Jadi harusnya kalau kita melihat harus dibedakan antara bisnis proses yang terjadi dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, yang terjadi ini sekarang adalah kebanyakan yang melakukan praktek-praktek yang seperti itu justru adalah perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik tidak terdaftar atau perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang terjadi penyimpangan di dalam bentuk badannya itu sendiri. Nah, yang kita lihat bahwa ke depan, apalagi sekarang sudah ada pembatasan, walaupun sebetulnya pembatasan itu juga meniadakan atau menghapus alternatif bagi para pekerja baru. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam praktek yang sebelumnya berjalan, penyerapan di dalam outsourcing ini cukup luas, Pak Karni. Nah, hanya sekarang dengan hanya dibatasi hanya 5 jenis, maka beberapa jenis yang bisnis proses yang seharusnya bisa dikerjakan, apakah itu alih daya dalam bentuk jasa pekerjaannya atau alih daya dalam jenis pekerjaannya, sekarang ini menjadi terbatas, hanya diboleh hanya 5 itu saja. Nah, tapi katanya tidak hanya perusahaan yang tidak ada izin, bahkan BUMN pun menurut mereka tadi melakukan. Betul, memang kalau BUMN ini terus terang dari kami juga memantau Pak Karni, memang agak luar biasa. Jadi justru yang besar-besar ini telah melakukan pelanggaran sebetulnya gitu yang besar, dan ini juga cukup mengejutkan. Outsourcing itu berapa sih gaji orang-orang yang di outsourcing itu? Seharusnya yang dia terima dari perusahaan outsourcing. Seharusnya semua harus mengikuti norma yang ada Pak Karni. Jadi standarnya adalah paling tidak kalau yang paling bawah itu harus sesuai dengan upah minimum, dan tidak boleh yang namanya kontrak itu terus-terusan, Pak. Nah, ini yang terjadi di outsourcing itu, kontrak bisa bahkan kami menemukan di Balikpapan itu ada yang sampai 20 tahun, Pak, di salah satu BUMN. Jadi itu sebetulnya ya memang udah pelanggaran yang sangat serius sebetulnya. Kalau udah bukan kontrak itu hanya bisa diperpanjang 2 kali dan jumlahnya hanya maksimum 3 tahun perpanjangan. Ya, ada nggak pemikiran dari pengusaha ya? Orang kerja dengan upah minimum tadi aja yang diterima di outsourcing 2.200. 2.200.000. 2.200.000. Berarti satu harinya terima 70.000. Ya. 70.000 per hari. Tanpa ada jenjang kenaikan struktural atau pangkat atau apalah namanya. Ya. Artinya orang itu benar-benar titik nadir terus sampai dia pensiun kan. Iya, jadi ini juga menyangkut masalah upah minimum Pak Karni. Jadi
juga kita melihat yang sudah berjalan mengimplementasikan ini sebagian besar ada di perusahaan menengah besar. Justru yang kita khawatirkan ini adalah yang menengah kecil yang sebetulnya mereka di bawah iya, UMR di bawah lagi. UMR. Jadi ini salah satu yang kemarin terungkapkan yang pengusaha dari Surabaya itu yang membayar upah di bawah upah minimum sehingga dia dipidana 1 tahun. Nah ini yang justru yang tadi Pak Karni bilang ini kayak puncak gunung es sebetulnya. Jadi di bawah itu besar. Nah itu yang sebetulnya kita juga sekarang harus bisa Apa yang dilakukan Apindo terhadap anggotanya? Iya, kalau yang dari kami jelas bahwa kami kan melakukan keterwakilan dari teman-teman ada di kami. Keterwakilan teman-teman yang anggotanya Apindo di dalam dalam organisasi kami, dan kami melakukan pembicaraan negosiasi itu ada di dalam LKS tripartit maupun juga di dalam pengupahan. Nah, yang kami susah menjangkau itu adalah justru yang menengah kecil nih Pak Karni. Itu yang selama ini kita nggak bisa mendetek, dan sampai hari ini juga kita masih belum tahu kepada siapa mereka itu merepresentasikan di kita. Jadi kemarin kami juga mengusulkan kepada Menteri Tenaga Kerja agar Kementerian UKM itu harus mulai dilibatkan khususnya di dalam Dewan Pengupahan. Untuk jadi kita bisa memotret semuanya. Kalau tidak nanti kita memandangnya seolah-olah kondisi sistem upah kita ini seolah sudah bisa mencakup semua, tapi padahal di bawah itu banyak yang tidak melakukan. Ya, 2.200 saja. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidup dengan uang 70.000 per hari di Jakarta ini. Apalagi yang di bawah UMR. Kita rehat sejenak.